Halo, salam jumpa di Kabar Kuburan. Kali ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen. Ya, ini mungkin sedikit nostalgia dengan teman-teman yang dulu bersama-sama di tahun-tahun awal pemilu langsung diselenggarakan. Jadi ini ketika saya bersama Pak Teguh Purnomo, Pak Hulson, Pak Supri, Mas Danang, yang kemudian di periode berikutnya ada Mas Paulus, ada Mbak Husnul Khotimah, ya, yang sekarang mungkin tinggal Mas Danang ini masih di sini. Kelihatannya betah. Dan kenapa tiba-tiba saya harus cerita soal KPU, karena KPU inilah lembaga yang saya rasa memfasilitasi ritual demokrasi untuk pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, gubernur, bupati, wakil bupati. Dan inilah yang sebenarnya ingin saya ceritakan. Awal mula demokrasi itu harus diselenggarakan lewat lembaga pemilihan yang itu sungguh sebenarnya banyak penyimpangan yang akhir-akhir ini berjalan. Dan tadi saya sempat ngobrol dengan teman-teman yang masih di KPU sekarang, mencatat di Kebumen khususnya penyimpangan demokrasi berawal dari pemilihan bupati langsung tahun 2010 ketika Bupati Rustriningsih dan wakilnya Kiai Nasiruddin Al-Mansur terpilih dalam pemilihan lewat anggota DPRD tahun 2000. Itu selesai tugasnya sampai terpilih 2 periode sampai 2010, dan Bu Rustri menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Sedangkan pada pilkada pemilihan bupati tahun 2010 Kiai Nasiruddin yang waktu itu menjadi bupati antar waktu menggantikan Bu Rustriningsih, maju lagi, tapi itu dikalahkan oleh pasangan Buyarwinarso dan Juwarni. Nah, era itulah yang dari informasi dan keterangan yang saya peroleh di kantor ini, analisa-analisa yang muncul adalah sejak saat itulah terjadi penyimpangan demokrasi di mana money politik, pembagian uang kepada calon pemilih pada hari H yang diistilahkan serangan fajar terjadi dimulai tahun 2010 oleh pasangan Buyarwinarso dan Juwarni, mengalahkan pasangan Kiai Nasiruddin Al-Mansur dan Probo Indartono yang merupakan kader PDI Perjuangan. Nah, dari situlah Kebumen mencatat ritual demokrasi hanya sebatas pada proses legitimasi kekuasaan melalui money politik, yang itu senantiasa tidak bisa dibuktikan secara hukum, tapi nyata dirasakan dan betul-betul dinikmati oleh rakyat Kebumen. Sampai kemudian pasangan Buyarwinarso selesai 1 periode, di 2015 diadakan pemilihan lagi. Ya, pemilihan tahun 2015 itu dimenangkan oleh pasangan Yahya Fuad dan Kiai Yazid Mahfud. Belum 1 periode pasangan ini menjabat, ternyata Bupati Fuad terkena OTT KPK. Ya, bukan bupatinya yang OTT KPK, tetapi berangkat dari pengalaman
staf-stafnya yang terbukti money politik itu tertangkap KPK, dan itulah awal Kebumen di periode berikutnya pada pilkada tahun 2015 ya, 2015 sampai 2020. Jadi pilkada 2020 muncullah calon tunggal bupati sekarang Arief Sugianto bersama dengan Rista menjadi bupati dengan calon tunggal karena diusung oleh semua partai politik. Jadi dampak dari pengusungan calon tunggal bisa betul dirasakan saat ini, karena yang harus kita tahu pada pertengahan Februari ini bupati digugat oleh sebagian masyarakat karena membuat kebijakan pengubahan nama jalan yang itu di luar nalar waras. Akan digugat nama-nama jalan di kota Kebumen yang sebenarnya sebelumnya sudah ada nama jalan, tetapi diubah sebegitu rupa seperti yang kemarin sudah saya ceritakan dalam video sebelumnya. Nama jalan itu, ya, kalau ini kantor KPU berada di Jalan Arum Pinang. Jalan Arum Pinang tempat kantor KPU berdiri, dan perkantoran-perkantoran lain ini tidak diubah karena penamaan ini juga sudah paten. Nah, yang diubah seperti kita tahu adalah Jalan Pahlawan dipenggal-penggal menjadi Jalan Merdeka sebagian, kemudian Jalan Sutoyo juga jadi Jalan Merdeka, dan Jalan Veteran yang diubah seputar alun-alun menjadi Jalan Merdeka. Nah, itu yang sedang digugat di pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi gerakan bongkar arogansi kekuasaan dari seorang bupati yang dicalonkan dengan calon tunggal diusung oleh semua partai politik, tidak ada yang lainnya, itu digebrak bahwa kebijakannya itu arogan dan perlu kontrol. Karena kontrol di DPRD semua partai sudah mendukung, tentu menjadi hilang. Dan inilah penyimpangan demokrasi yang saya baca dalam buku-buku yang ini baru saja saya baca. Jadi buku Masa Depan Kebebasan, Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan di negara lain, ya, ini tulisan Farid Zakaria, sudah lama, tahun 90-an buku ini, yang dia menteorikan bahwa penyimpangan demokrasi yang terjadi di era modern sekarang ini adalah dengan hadirnya kekuatan pressure group, kekuatan lobby-lobby yang bisa mempengaruhi kebijakan politik, kebijakan negara. Dan ini yang terjadi di Kebumen secara real dimulai tahun 2010 ya. Di 2010 itulah kebebasan demokrasi mengalami penyimpangannya secara real, dan itu terjadi di Kebumen. Jadi sejak 2010 sampai 2020 ini pilkada di Kebumen diselenggarakan dalam proses penyimpangan yang seperti diteorikan dalam buku ini, seperti dikhawatirkan dalam buku ini, dan itu terbukti. Ini yang ingin saya sampaikan, sehingga pada saat nanti pilkada serentak tahun 2024 pada bulan Februari nanti, kita tidak tahu apakah Kebumen masih bisa akan bisa keluar dari penyimpangan demokrasi yang jelas itu membuktikan Kebumen termiskin di Jawa Tengah, dan kebijakan bupati yang terpilih sebagai calon tunggal, bupati calon tunggal itu menjadi sangat tidak berpihak pada program-program untuk mengentaskan kemiskinan. Ini yang ingin saya ceritakan. Jadi saya di KPU sekedar memberikan, ya, menggali informasi-informasi yang terkubur di KPU. Jadi karena ini barangkali katakanlah ini alma mater tempat saya kuliah kehidupan tentang demokrasi,
Ini saya coba bongkar lagi sejarah secara singkat, mudah-mudahan ada gunanya dan kita diingatkan bahwa dampak calon tunggal pemilihan Bupati Kebumen itu telah mengharu-birukan program-program kebijakan-kebijakan yang sangat tidak memihak kepada fokus utama, problem utama Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Kebijakan membongkar jalur jalan dalam kota, sementara jalan-jalan di pelosok masih banyak yang rusak, dan program penanggulangan kemiskinan itu dibatalkan. Program agroindustri, agrobisnis yang di tiap kecamatan ada itu juga dibatalkan hanya untuk membangun, ya, hanya untuk membenahi wajah kota yang setiap bupati akan berubah-ubah terus. Itu tidak menyentuh langsung ke kepentingan rakyat. Nasib rakyat Kebumen tentu ditentukan dalam 5 tahunan, tetapi yang harus diingat ada cerita di tahun 2010 money politik itu hanya kisaran Rp5.000 per suara, bahkan ada yang Rp3.500. Nah, di pemilu di calon tunggal 2020 kemarin bahkan yang nyata ada dan diterima masyarakat itu hanya kisaran 15.000, 15.000, sehingga ada istilah bupati sekarang ini yang ada di Kebumen itu bupati 15.000, dan gerakan bongkar arogansi kekuasaan akan terus melakukan pengawalan terhadap demokrasi. Sekecil apapun gerakan ini, tetap harapannya tetap menyuarakan kepentingan masyarakat. Demikian kabar kuburan, semoga ini ada manfaatnya dan demokrasi tetap terjaga dengan baik.